Lalu juga ada buku lainnya yang menunjang dengan mata pelajaran yang sama dan multimedia interaktif dan internet. Selanjutnya langsung saja kita mulai kelasnya. Di sini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Sebelum itu, saya mau tanya sama anak-anak sekalian, pernah nggak anak-anak berpikir kalau ibu ini dapat mengandung tanpa kehadiran bapak? Pernah. Ketika apa? Itu di apa? Siapa itu sahabat? Kan itu loh yang hamil tanpa bapak itu loh. Saya bikin dari situ sih Bu. Ya. Tapi pada dasarnya habitat manusia, ibu itu harus diambil oleh bapak. Oh iya Bu. Dan dari pernikahan ayah dan ibu dihasilkan keturunan karena masing-masing dari mereka mempunyai sistem reproduksi. Jadi tanpa adanya sistem reproduksi, manusia manapun dan makhluk hidup manapun tidak bisa melanjutkan keturunan. Maka dari itu, di sini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia untuk mengagumi ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang begitu teratur dan kompleks dalam menciptakan tubuh manusia. Yang pertama, yang akan kita pelajari adalah pembelahan sel di pertemuan pertama. Lalu di pertemuan kedua dan pertemuan kedua membahas tentang organ reproduksi pada laki-laki dan organ reproduksi pada perempuan. Pertemuan ketiga membahas tentang penyakit yang ada di sistem reproduksi pada manusia. Lanjut ke pembelahan sel. Sebelum teman-teman tahu mengenai jenis-jenis pembelahan sel, kita harus tahu dulu sel itu apa. Jadi sel adalah bagian terkecil yang membentuk tubuh makhluk hidup. Dan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ini terkait dengan proses pembelahan sel. Dapat disimpulkan pembelahan sel adalah peristiwa di mana sel membelah menjadi dua atau lebih untuk membentuk sel baru. Nah, di sini pembelahan sel ini ada dua. Yang pertama ada pembelahan mitosis, yang kedua ada pembelahan meiosis. Di sini kita juga akan belajar perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Oke, yang pertama pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan pembelahan sel yang terjadi pada bagian sel-sel somatis atau sel-sel penyusun tubuh pada makhluk hidup eukariotik. Nah, makhluk hidup eukariotik adalah makhluk hidup seperti bakteri, virus, dan lain sebagainya. Pembelahan sel secara mitosis ini terbagi menjadi pembelahan sel secara mitosis pada setiap sel indukan mempunyai sifat diploid atau disebut dengan 2N. Jadi kromosomnya berpasangan dan akan menghasilkan dua sel anakan yang bersifat diploid juga. Jumlah kromosom sel anakan sama dengan jumlah kromosom pada sel itu. Pembelahan mitosis sendiri terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, yang keempat terfase. Untuk fase pertama profase, apa yang terjadi di fase ini? Nah, yang terjadi di fase ini yang pertama yaitu nukleus akan menghilang. Nukleus itu apa? Nukleus itu ada di bagian rendah inti atau di tengah-tengah sel ini. Jadi namanya nukleus pada fase profase ini akan menghilang. Selanjutnya terjadi duplikasi kromosom dan menjadi kromatin. Jadi anak-anak kromatin pertama itu ada fase dari kromosom ya. Yang pertama, sebelum kromosom ini menjadi kromosom yang sesungguhnya itu ada namanya kromatin. Kromatin itu bentuknya seperti bulan-bulan halus. Yang di tengah-tengahnya ini ada sentromer.
bentuknya sama seperti kromosom, namun bedanya kromatit ini memendek gitu. Kalau di kromosom ini kan panjang, di kromatit ini memendek. Jadinya seperti ini. Intinya di kromatit itu memendek kromosomnya. Nah, kromatit setelah memendek ini akan melekat pada bagian dari sentromer. Sentromer itu tengah-tengah dari pusat kromosom tadi. Lalu yang keempat yaitu terdapat dua pasang sentriol. Jadi sentriol ini yang berwarna merah ada di pojokan sel, yang kemudian dikelilingi oleh aster. Aster merupakan cairan yang ada di dalam sel tersebut. Nah, untuk langkah kelima, sentriol akan mengalami pergerakan menuju ke bagian kutub yang mempunyai arah berlawanan karena aster. Jadi ketika ada aster, sentriol ini seperti terombang-ambing dan mengarah pada bagian kutub. Kutub itu pembelahan sel nantinya, tempat pembelahan sel nantinya yang ada di tengah sel. Lalu yang keenam, benang-benang spindel tersebut akan melakukan proses lingkaran kromosom. Benang-benang spindel itu yang berwarna biru di dekat sentriol. Selanjutnya masuk pada fase metafase. Yang terjadi di fase ini, yang pertama terjadi suatu proses perubahan karbon ikat membran inti secara sempurna. Jadi tadi yang ada di profase, membran inti ini tidak melebur secara sempurna karena belum lagi proses metafase. Dan di proses ini, membran intinya hilang dan melebur secara sempurna sampai tidak terlihat. Lalu yang kedua, benang-benang spindel akan menempati daerah-daerah bekas inti. Jadi benang-benang spindel nanti akan memanjang dan mengarah pada sentromer dari kromosom, mengikat sentromer kromosom. Yang ketiga, kromatit akan bergerak menuju ke arah bidang ekuator atau disebut dengan bidang pembelahan yang kemudian sentromernya akan terikat dengan benang spindel. Jadi benang spindel akan memanjang, kromatitnya ada di bidang ekuator atau bidang pembelahan, dan benang spindelnya mengikat sentromer masing-masing kromatit. Selanjutnya kromatit akan berjajar di sepanjang bidang ekuator atau bidang pembelahan, seperti garis lurus di bidang pembelahan. Selanjutnya masuk pada fase anafase. Yang terjadi di fase ini, yang pertama, bagian sentromer akan membelah menjadi dua bagian dan bagian kromatit akan berpisah. Jadi sentromer tadinya masing-masing terikat oleh benang spindel. Nah, ini nanti akan memisahkan bagian tubuh kromosom lain dengan kromosom yang lainnya. Jadi akan terpisah seperti itu. Lalu yang kedua, benang-benang spindel antara bagian kromosom dan juga bagian sentriol akan memendek sehingga masing-masing kromosom akan tertarik ke bagian kutub yang mempunyai arah berlawanan. Tadi di fase metafase, benang-benang spindelnya kan memanjang untuk mengikat sentromer. Nah, di anafase ini, benang-benang spindel ini setelah mengikat sentromer akan memendek untuk menjauhkan kromosom bagian satu dengan kromosom bagian lainnya. Yang keempat, kromosom sudah sampai pada masing-masing bagian kutubnya. Lalu yang kelima, serat-serat antara kromosom akan mengalami perenggangan sehingga bagian sel akan menjadi memanjang. Jadi setelah adanya penarikan, bagian sel luar sel ini akan menjadi elastis karena adanya penarikan atau kontraksi pada nucleus. Jadi bagian ini akan elastis dan menjadi panjang seperti ini. Pertamanya kan segini ya teman-teman, terus jadi segini. Kayak apa itu Bu? Kayak balon. Selanjutnya terakhir proses telofase. Telofase ini merupakan proses terakhir di bagian pembelahan mitosis yang terjadi di fase ini. Yang pertama, pada bagian benang-benang spindel yang memiliki fungsi sebagai penggantung kromosom akan hilang. Jadi benang-benang spindel tadi bukan hilang ya, tapi memendek dan tidak menyatu sama kromosom, tidak dekat kromosom lagi. Lalu pada bagian ikatan membran inti akan terbentuk kembali. Jadi di fase telofase ini membran inti akan terbentuk kembali sejumlah 2 membran inti. Lalu bagian nukleus akan mengalami pembentukan kembali. Yang kelima, terjadi suatu proses penebalan pada bagian dari plasma. Proses ini biasanya disebut dengan plasmakinesis pada bagian-bagian bidang ekuator yang memiliki peran sebagai langkah awal dalam proses sitokinesis. Nanti plasma-plasma itu ada di bagian
pembelahan sel mitosis sudah selesai. Selanjutnya kita belajar pada pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakannya hanya memiliki separuh sel kromosom sel hidup. Jadi misalnya sel hidup ini mempunyai kromosom diploid 2N. Nah, pada sel anakannya nanti menjadi haploid atau M. Pembelahan meiosis ini terjadi pada sel penghasil gamet pada organ jantan dan betina. Biasanya dilakukan untuk proses spermatogenesis dan oogenesis. Lalu bagaimana prosesnya? Prosesnya hampir sama dengan mitosis, tapi bedanya di sini di meiosis terbagi menjadi 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada setiap tahap meiosis 1 dan meiosis 2 terjadi fase pembelahan profase, metafase, anafase, dan telofase. Perbedaan di meiosis 1 dan meiosis 2 yang paling menonjol adalah adanya pindah silang dan penggandaan kromosom. Pembelahan meiosis membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan pembelahan mitosis serta proses pembelahan yang lebih kompleks. Jadi membutuhkan waktu lebih lama. Kenapa? Karena kayak pengulangan dari langkah-langkah dari mitosis tadi. Yang pertama yaitu profase 1. Di sini ada langkahnya kegiatan di dalam profase 1, yaitu membelah inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Lalu kromosom sudah menggadas, kemudian memadat menjadi kromatin. Metafase 1, kromosom berjajar pada bidang pembelahan atau ekuator. Anafase 1, kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Dalam fase 1, kromosom memulut, memisah, dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Lalu membelah inti mulai terbentuk kembali, terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Lalu di profase 2, anakan ini akan dipecah kembali menjadi 4 sel anakan baru. Profase 2 yaitu membelah inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Metafase 2, kromosom berjajar pada bagian-bagian bidang pembelahan. Anafase 2, kromosom bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Dalam fase 2, membelah inti terbentuk kembali dan terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Selanjutnya kita membahas mengenai perbedaan mitosis dan meiosis. Perbedaan paling mendasar dari mitosis dan meiosis, kalau mitosis itu sel anakannya bersifat diploid atau 2N, sedangkan meiosis sel anakannya bersifat haploid atau N. Yang pertama, jumlah pembelahannya. Di mitosis hanya terjadi satu fase pembelahan, sedangkan di meiosis terjadi 2 fase pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Tujuan di mitosis untuk reproduksi aseksual dan rangka tubuh, sedangkan di meiosis itu untuk penambahan jumlah gamet atau reproduksi seksual. Lalu isi duplikasi dalam mitosis, konten berupa kromosom dan material sitoplasma. Di meiosis tidak ada duplikasi kromosom dan sitoplasma pada pembelahan pertama, namun pada pembelahan kedua sama dengan mitosis dan jumlah kromosomnya tidak berkurang. Maksud saja pada peristiwa pindah silang di mitosis ini tidak ada peristiwa pindah silang, sedangkan di meiosis ada. Lalu sel kromatin di saat anafase mitosis terbagi 2 sehingga kromatin memisah saat anafase 1. Sedangkan di meiosis pada fase 1 sel kromatin belum memisah, sedangkan saat memisahnya di anafase 2. Lalu pada proses anafase saat mitosis memisahkan kromatin saudara. Lalu saat meiosis anafase pertama memisahkan pasangan kromosom homolog dan anafase kedua memisahkan kromatin saudara. Mungkin dari pembelahan sel cukup sekian dari Ibu. Apa ada pertanyaan dari presentasi Ibu tadi? Mungkin dicukupkan Bu. Oke. Jadi semuanya sudah paham ya? Ibu hebat. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan membuat proyek kelompok, yaitu 2 kelompok. Yang kelompok pertama membahas tentang organ reproduksi pada laki-laki beserta fungsi-fungsinya nanti. Yang kelompok kedua organ reproduksi pada perempuan beserta fungsi-fungsinya. Mungkin nanti Ibu akan share di grup pembagian kelompoknya seperti itu. Baik Bu.
pembuluh mitosis dan meiosis, di mana pembuluh mitosis ini sel anakannya sifat anakannya seperti induknya yaitu diploid atau 2N, sedangkan di sel pembuluh mitosis